Malam harinya, Yongjun pun langsung merayakan kebebasan dan berterima kasih pada Asam yang telah mengeluarkannya. Hanya saja saat dia tahu bahwa Asam membuat kesepakatan dengan Mailing, ekspresi Yongjun berubah seketika. Selain itu, dia juga marah sebab Asam melibatkan geng musuh dalam hal ini. Namun, Asam membela diri dengan mengatakan kalau dia melakukan itu karena dia terpaksa. Karena kalau tidak, maka Yongjun tidak akan pernah kembali ke San Francisco lagi. You gave away the fucking store to our worst enemy before you got yourself thrown in the camp for starting in front of the police chief. You know, I could have let them put you on that boat. I was thinking I'd be back. Di waktu yang sama, Wang Chow sedang berada di tempat Jack di mana bandar itu sangat kecewa setelah tahu kalau dia pernah kegocek uang palsu. Akan tetapi dia akan memaafkannya jika Wang Chow bersedia untuk menyingkirkan Richard Lee. Dan di sini terungkap kalau polisi itu berpacaran dengan mantan adik iparnya. Padahal sebelum itu sang adik ipar pernah membius Richard Lee serta merampok uangnya. Namun entah kenapa dia malah jatuh cinta dengan si polisi karena dia ingin punya suami berseragam. Dan begitupun sebaliknya, Richard Lee juga sangat bucin kepada adik ipar Jack dan bahkan dia rela membunuh para gangster yang berani mengganggu sang pacar. Dan sekarang polisi itu sudah menjadi buronan di San Francisco. Tapi karena kasusnya ditutupi oleh si agen khusus, maka yang tahu tentang identitas si buronan hanyalah orang-orang tertentu seperti Jack. Oleh karena itu, dia ingin mengajak Wang Chow untuk menangkap Richard Lee lalu menyerahkan mayatnya ke pihak tertentu yang mengadakan sayembara untuk menangkap si polisi. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan hadiah uang ribuan dolar. Agent Lee pissed off the wrong Tom. I will take care of your problem, but it can't happen anywhere in my territory. Sound like your soft problem. Commit as a service fee. For what? Tanpa pikir panjang, Wang Chow dan Jack pun menjebak Richard Lee demi hadiah sayembara tersebut, di mana polisi itu datang ke tempatnya untuk meminta informasi terkait uang palsu. Namun dari belakang, Jack dan anak buahnya muncul sembari menodongkan senjata. Setelah berhasil melumpuhkan Richard Lee, Jack tiba-tiba menodongkan senjatanya ke arah Wang Chow. Dan ternyata dia masih belum terima dengan pembayaran uang palsu yang dilakukan informan tersebut. Jadi sebagai pembalasan, dia akan menjebloskannya ke penjara. Keesokan harinya, Wang Chow terbangun dalam keadaan terikat di sebuah kereta kuda yang sama dengan Richard Lee. Ternyata polisi itu sangat kesal karena telah dijebak. Tapi setelah tahu kalau Wang Chow juga dikibuli, kemarahannya pun mulai mereda. Lalu tidak berselang lama, kereta itu berhenti di suatu tempat. Kemudian ada dua orang yang memaksa Wang Chow dan Richard Lee untuk keluar. Mereka lantas membawa keduanya ke hadapan seorang wanita yang ternyata merupakan ibu dari salah satu korban pembunuhan Richard Lee. Di sini wanita itu menyuruh anak buahnya membawa mereka berdua ke tempat lain untuk disiksa dan dibunuh dengan cara yang paling kejam. Tapi di tengah perjalanan, kereta kuda mereka menerjang sesuatu yang membuat kendaraan itu terguncang. Sontak hal itu pun dimanfaatkan Wang Chow untuk melarikan diri. Namun saat hendak pulang, dia baru sadar kalau dirinya tidak hafal jalan. Dan oleh karenanya, dia pun memutuskan untuk menolong Richard Lee yang sedang disiksa agar dia punya teman pulang bersama. Time to end this once and Pada akhirnya, dia dan Richard Lee mampu menghabisi semua jamet itu.
Di sisi lain, Ahsam dan Yongjun mengadakan pertemuan dengan Mailing dan Leong untuk membicarakan kerjasama percetakan uang. Ahsam lalu menunjukkan pabrik terselubung yang selama ini dioperasikan oleh Yanmi, di mana semua percetakan akan berpusat di tempat tersebut. Di momen ini, Yongjun terlihat waspada dan tidak mau asal percaya kepada Mailing. Apalagi dia mau melakukan kerjasama itu karena dia merasa berhutang, bukan karena percaya kepada orang-orang Longzi. You scrap like a mother to get where you are. You're right. My brother and I have a complicated relationship. Lalu setelah mencapai kesepakatan dengan Mailing, Yongjun, Ahsam, dan Hong berdiskusi dengan Father Jun terkait cara mencuci uang yang aman. Di sini, Father Jun melarang mereka untuk membelanjakan uangnya secara sembarangan. Jadi, dia menyarankan agar Yongjun CS untuk membeli silver atau perak dari salah satu pengusaha di luar kota. Karena dengan begitu, uang palsu tersebut bisa memiliki nilai yang asli. But we come away with something of real value. I'm sorry, I think I listened to this Father Junior in the show now. Trade fake chop for silver. We pay them. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di tempat pembelian perak. Awalnya mereka diremehkan oleh orang-orang di sana hanya karena mereka imigran Cina. Namun setelah menunjukkan uang yang banyak, pengusaha kulit putih itu pun akhirnya tahu maksud kedatangan Yongjun, Father Jun, dan juga Ahsam. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung melakukan akad pembelian. Oh my God. It's all fine and pretty, huh? 4 to 1. 4 to 1, and you have a deal. Deal. Sebelum menyerahkan peraknya, si pengusaha mengajak mereka berkeliling di wilayahnya. Tapi di sini Ahsam terlihat sangat geram ketika melihat orang-orang Cina diperlakukan seperti binatang. Di sini mereka dipaksa bekerja tanpa jaminan BPJS, gaji yang layak sesuai UMR, dan perlindungan apapun. Wanna good? Awalnya, Ahsam berusaha menahan dirinya untuk tidak marah. Namun orang-orang kulit putih itu semakin menjadi-jadi. Dan kali ini dia melihat mereka sedang memukuli anak kecil yang diduga telah mencuri sesuatu. Di tengah situasi yang tegang ini, si pengusaha datang untuk menenangkan Ahsam CS dan menyuruhnya untuk fokus berbisnis saja. Sorry that you had to see this, but larceny is rampant here, Stickler. Aber sofort! Besoknya, Yongjun, Father Jun, dan juga Ahsam memutuskan untuk pulang ke Chinatown terlebih dahulu karena perak untuk mereka belum tersedia. Jadi, mereka akan kembali lagi dalam beberapa hari ke depan. Tapi saat hendak pergi, Ahsam melihat bocil yang semalam disiksa kini sudah meninggal dunia. Dia pun berhenti dan menghampiri ibu dari si bocil yang kini sedang menangis. Di sini sang ibu mengatakan kalau anaknya sama sekali tidak mencuri. Mendengar hal itu, Ahsam pun tidak bisa menahan amarahnya lagi. Begitu juga dengan Yongjun dan ayahnya yang ikut naik pitam. Hingga akhirnya mereka bertiga pun langsung memberi pelajaran pada orang-orang rasis tersebut. Conflict, yes? Meskipun hanya bertiga, mereka tetap mampu mengimbangi para jamet yang bersenjata lengkap. Lalu setelah menghabisi para kroco, Ahsam masuk ke sebuah ruangan untuk membunuh si pengusaha. Dan tanpa banyak pikir panjang, dia pun langsung membrutal sejadi-jadinya. Walau berhasil mengalahkan mereka semua, tapi Father Jun menderita luka tembak yang cukup parah sehingga harus segera dibawa ke tabib terdekat.
Singkat cerita, mereka pun berhasil membawa Father John ke tempat tabib untuk diobati. Namun setelah lukanya pulih, kondisi jiwa dan otaknya justru semakin memburuk karena dimakan oleh usia, di mana Father John mulai sering pikun dan bertindak impulsif. Tentu saja hal ini membuat Yong Jun sangat prihatin dengan kondisi sang ayah. Lalu pada suatu hari, ayahnya tiba-tiba menghilang dari markas dan entah pergi kemana. Sontak dia dan Ahsam pun bergegas untuk mencarinya. Ternyata Father John sedang berada di dekat wilayah Longzi untuk mengajak perang. Di sini ingatan Father John masih terjebak di 20 tahun yang lalu. Jadi wajar saja kalau dia bertindak seperti itu. Sebagai orang yang bijak, Leong pun berusaha menenangkan orang tua ini lalu mengantarkannya kepada Yong Jun tanpa ada luka sedikit pun. Melihat hal tersebut, Yong Jun pun merasa canggung untuk mengucapkan terima kasih pada Leong. Keesokan harinya, Mai Ling menghampiri Ahsam di pabrik pencetakan uang untuk memberitahu bahwa dirinya akan menikah dengan Leong. Mendengar itu, pikiran Ahsam pun campur aduk antara senang dan juga sedih. Senang karena dia akan memiliki adik ipar, tapi sedih karena adik iparnya adalah Leong, orang yang sampai saat ini belum pernah dia kalahkan. Selain mengundang Ahsam, Mai Ling juga mengundang seluruh anggota Hopeway. Apalagi sekarang mereka sedang menjalin kerjasama. Bring your friend too. Tidak berselang lama, Yong Jun juga datang ke pabrik untuk menemui Yanmi. Di sini, dia memintanya mengajari para anggota Hopeway untuk mencetak uang yang baik dan benar. Karena selama ini, hanya Yanmi yang bisa mengoperasikan mesinnya dengan benar. Dan kalau terjadi sesuatu kepadanya, maka produksi uang palsu bisa terhenti begitu saja. I mean, what if something were to happen to you? Di sisi lain, Wang Chao yang baru saja sampai di San Francisco langsung menemani Richard Lee untuk menemui kekasihnya yang ternyata sedang bersama Jack. Di tempat ini, Wang Chao mengungkap rencana Jack yang ingin membunuh Richard Lee. Mendengar hal itu, kekasih sang polisi pun sangat murka hingga lepas kendali. Dia lantas mengambil senapan dan langsung menghabisi Jack di tempat. Setelah kematian Jack, Richard Lee memilih untuk kembali bekerja di bar bersama kekasihnya. Namun si agen khusus lagi-lagi membujuknya untuk meneruskan investigasi uang palsu. Selain itu, si agen juga memuji kemampuannya yang bisa menerjemahkan setiap petunjuk layaknya detektif hebat di luar sana. Jadi daripada menjaga bar, lebih baik turun lapangan demi kebaikan semua orang. Bersamaan dengan itu, Larry terlihat sedang berada di bar bersama anggota buruh lainnya. Di sini dia mendapat laporan bahwa ada beberapa buruh yang dipukuli oleh imigran Cina, sehingga mereka berniat untuk membalas perbuatan tersebut. Akan tetapi, Larry yang kini sedang menjabat sebagai anggota dewan melarang anggotanya untuk bertindak semena-mena. Yang intinya dia takut akan terjadi perang yang besar lagi, dan siapapun yang berani melakukan pembalasan, maka dia tidak akan mengampuni orang tersebut. Looking out for you lot. It's just more expensive. You wanna go out and cruise? I'll have to tell you your shit out of luck. Untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, Larry pun pergi ke Chinatown seorang diri dan langsung menemui Ahsam. Kemudian dia memberitahu kalau ada imigran Cina yang memukuli anggotanya. Dia lantas meminta Ahsam untuk memberi pelajaran pada pelakunya, dan jika tidak, maka dia terpaksa akan menyerang Chinatown lagi. Mendengar hal tersebut, Ahsam pun berjanji bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Yang terpenting, dia juga menghimbau Larry untuk mengingatkan para buruh Irlandia agar tidak mengganggu etnis Cina. They would build their cities. I've never been to Chinatown before. What do you want to do?
Setelah bersepakat dengan Larry, Ahsam akhirnya menemukan pelaku yang memukuli para buruh kulit putih. Dan ternyata orang itu adalah adik kandungnya Yanmi, alias anaknya Mas Yanto juga. Tapi walaupun begitu, Ahsam tetap memberinya pelajaran yang setimpal dengan perbuatannya. I don't know what you're talking about. Stupid. We're this close to all help your daddy the whole time. But people died. And blood appeared in your hands. Dua pekan kemudian, Chinatown diramaikan dengan pesta pernikahan Mai Ling dan Leong, di mana pesta ini mengundang semua orang di sana tanpa terkecuali, bahkan sampai disiarkan di RCTI. Di sini Mai Ling memberi penghormatan pada para tamu undangan, terutama Ahsam yang merupakan kakak kandungnya. Lalu setelah itu resepsi pernikahan pun dimulai. Defense of ours. And not a lot. The insidious insurgents of it. With your continued support. Di tengah pesta, Kong mengajak Leong untuk berbincang sebentar dengan para sesepuh geng Longzi. Rupanya para sesepuh ini ingin membujuk Leong agar mengambil alih geng karena dia sekarang adalah suaminya Mai Ling. Apalagi akhir-akhir ini Mai Ling sering bertindak seenaknya sendiri tanpa memikirkan adat istiadat geng. Tapi walaupun begitu, Leong masih memiliki kepercayaan pada istrinya dan tentunya dia tidak mau mengambil alih geng selama Mai Ling masih hidup. Chapter for the Longzi and for you. They will listen to you if you will listen to them. The elders have run out of patience. I'm on your side here. Malam harinya saat pesta masih berlangsung, Mai Ling diam-diam mengutus para petarung terbaik Longzi untuk menghabisi para sesepuh termasuk Kong. Ternyata selama ini dia sudah mengetahui kalau mereka berniat untuk melakukan kudeta kepadanya. Namun tentu saja Kong bukanlah orang yang gampang mati. Keesokan harinya dia langsung mendatangi Mai Ling dan Leong sembari membawa senjata. Di sini dia membujuk sahabatnya untuk pergi meninggalkan wanita licik tersebut sebab dia akan membunuhnya. Akan tetapi Leong cukup dilema antara memilih persahabatannya dengan Kong atau membela istrinya. Namun karena Kong sedang menggila, dia pun terpaksa melawannya saat itu juga. Slow. Dan pada akhirnya pertarungan itu membuat nyawa Kong terhempas direnggut oleh sahabatnya sendiri. Di momen ini Leong pun merasa sangat terpukul sebab dia tidak berniat menghabisinya. Dan di waktu yang bersamaan dia juga kecewa berat kepada Mai Ling. Di sisi lain, Larry tampak mendatangi kantor polisi untuk mengeluarkan salah satu anggotanya yang ditangkap karena mencuri. Dia ingin membelanya karena si anggota tidak tahu kalau barang itu adalah milik orang lain. Awalnya polisi tidak mau melepaskan orang itu sebab mereka takut akan dimarahi oleh Benjamin.
Tapi Bill yang selama ini kontra kepada kepala polisi tersebut justru mengizinkan Larry untuk membawa pulang anggotanya. Sayangnya saat hendak keluar dari penjara, mereka malah dihadang oleh Benjamin. Dan tentu saja Benjamin langsung memarahi Bill yang mengeluarkan tersangka seenak jidatnya sendiri. Namun karena Bill tidak terlihat takut sama sekali, Benjamin pun akhirnya mengajak polisi itu berduel di dalam sel penjara. Meskipun kalah kuat dari si kepala polisi, Bill terus bertahan sembari mencari kelemahannya. Dan ketika Benjamin sudah merasa lelah, dia pun langsung comeback dan menghajarnya dengan bertubi-tubi. Keesokan harinya, Bill didatangi oleh Buckley dan para ajudannya. Di sini dia sudah siap untuk ditangkap dan diadili setelah menghajar Benjamin. Tapi secara mengejutkan, Buckley justru mengangkatnya menjadi kepala polisi yang baru sebab menurutnya Benjamin terlalu serampangan dalam menjalankan tugasnya. Claiming you attacked him. There, because I would claim Chief Atwood was inebriated on duty, and because I'm in need of a new police chief. So the question is, are you up for it? I'm your mom. Good. You start today. Now back to work, you lazy cunts. Malam harinya kita diperlihatkan dengan Lai yang diutus oleh Ahtoy untuk berpura-pura jadi pembantu di rumah Douglas, di mana dia ingin membalas dendam atas pembakaran lahan anggur milik Nelly. Lalu ketika si Douglas masuk ke kamarnya, Lai pun langsung menghunuskan pedang dan tapi sayangnya Douglas ternyata adalah mantan atlet anggar yang sangat skillful hingga membuat Lai babak belur. Dia lantas mengantarkannya ke warung milik Ahtoy dalam kondisi sakaratul maut. Melihat hal itu, Ahtoy pun merasa bersalah karena telah mengirimnya untuk misi tersebut. Di waktu yang bersamaan, Yongjun yang sedang tidur tiba-tiba disergap oleh ayahnya. Tidak hanya itu, bapak-bapak pikun ini juga menyayatkan pisau di leher anaknya sendiri. Sontak Yongjun berusaha menenangkan sang ayah yang penyakitnya semakin parah. Dan pada momen yang sama, dia juga merasa sedih karena Father Jun mulai kesulitan untuk mengenalinya. Wake up! You stole this out! It's me! Youngjun! Menyadari kondisinya yang semakin tidak terkendali, Father Jun memohon kepada Yongjun untuk membunuhnya saja. Karena sebagai mantan ketua gangster paling dihormati dan disegani, dia tidak ingin diingat sebagai orang tua yang pikun dan linglung. Sembari menahan tangisan, Yongjun pun terpaksa menuruti kemauan ayahnya. Apalagi dia juga tidak ingin sang ayah meninggal dengan cara yang menyiksa. Lalu dengan hati yang berat, dia langsung mengakhiri hidup Father Jun. I love you, Father. Keesokan harinya, geng Hopway mengadakan acara penghormatan untuk Father Jun dengan mengundang semua anggota serta orang-orang penting di Chinatown. Dalam acara ini, semua orang terlihat murung dan sedih melihat pemimpin besar mereka sudah tiada. Through the spirit world, and to honor his consciousness, you fought beside us.
Has the path come home? Ahsam yang ingin menenangkan diri pun keluar dari markas untuk membeli udut. Tapi di sana dia mendapat kabar dari adik Yanmi bahwa kakaknya telah ditangkap polisi karena ketahuan mengoperasikan mesin pencetak uang. Mendengar itu Ahsam pun langsung bergegas ke kantor polisi. What the hell are you talking about? They took it because of you. Di sana dia berjanji akan menyerahkan mesin pencetaknya jika Richard Lee mau melepaskan Yanmi. Richard Lee pun percaya pada Ahsam karena sejauh ini dia tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Jadi dia pun akan melepaskan Yanmi jika alat cetaknya sudah dipindahkan ke kantor polisi. Sebelum pergi dari kantor polisi, Ahsam menemui Yanmi terlebih dahulu. Di sini mereka terlihat sangat dekat dan saling menyukai satu sama lain. Kemudian Ahsam pun mengatakan kalau Yanmi akan segera dilepaskan dari penjara. Tapi setelah itu dia harus pergi dari Chinatown untuk sementara waktu. You told them where the plates are. We'll be long gone by then. As soon as they get the plates, they'll release you. I'll meet you there. Sepulangnya dari kantor polisi, dia mengunjungi Wang Chao dan menitipkan sejumlah uang kepadanya, di mana uang itu harus diserahkan kepada Yanmi jika dirinya tidak bisa menemaninya pergi dari Chinatown. The porter, if they don't get the plates, and even if they do, it's Yanyan got a deal. Just stay clear of the ice factory tomorrow morning. I'll see you tomorrow. Tapi setelah Ahsam pergi, Wang Chao tiba-tiba diserang oleh anak buah Jack. Di sini para bandar barang haram itu memaksanya untuk memberitahu di mana mesin pencetak uangnya. Alhasil Wang Chao pun memberitahu kalau mesinnya akan segera diambil alih oleh pihak kepolisian. Jadi anak buah Jack harus segera bergegas untuk mencurinya sebelum hal itu terjadi. They're moving plates tomorrow. Just hold them, man. Keesokan harinya, Larry mendatangi Douglas di proyek rel kereta apinya. Dan di tempat ini dia menagih perkataan pengusaha itu yang pernah berjanji akan memperkerjakan buruh kulit putih lagi. Akan tetapi Douglas malah mengubah janjinya dan mengatakan kalau dia akan menjadikan Larry sebagai pengusaha agar dia bisa merekrut buruh kulit putih sendiri. Namun Larry yang sudah muak dengan janji-janjinya pun sama sekali tidak percaya. I'll make you the richest Irishman in San Francisco. Then you'll have And you fuck me. Malamnya, dia pun langsung mengajak beberapa anggotanya untuk meledakkan jembatan produksi milik Douglas. Dan dengan ini, dia pun memulai konflik besar dengan pengusaha tersebut. Tidak cukup sampai di situ, dia juga langsung memberitahu konfrontasi itu di depan Douglas dan rekan-rekannya. Sontak Douglas yang tidak terima pun langsung mengirim anak buahnya untuk membunuh Larry di sebuah bar. Tapi tentu saja mereka semua bukanlah tandingannya. Setelah menghabisi para jamet, Larry pun kembali mendatangi rumah Douglas untuk membunuhnya. Namun dia dicegat oleh Bill yang sedang berjaga di sekitar sana. Dia pun menyarankan agar Larry bicara secara baik-baik agar dia tidak berurusan dengan hukum. Apalagi Douglas adalah orang yang sangat berpengaruh di San Francisco. Saat mereka hendak masuk ke rumah pengusaha itu, ternyata Ahtoy dan Nelly sudah di sana terlebih dahulu. Dan untuk membalas perbuatan Douglas kepada Lai, mereka berdua pun langsung menghabisinya.
Di waktu yang bersamaan, Bill dan Larry baru saja masuk ke dalam ruangan itu dan seketika Atoy dan Nelly pun langsung bergegas pergi sebelum mereka mengetahui identitasnya. Karena tidak bisa mengejar mereka, Bill pun mengajak Larry untuk membuang mayat Douglas. Bagaimanapun juga mereka berdua akan dianggap sebagai tersangka utama jika ketahuan oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka akhirnya membuang serta membakarnya hingga menjadi abu. Keesokan harinya, Bill dan Richard Lee mengerahkan pasukan untuk mengambil plat dan mesin cetakan uang palsu. Sementara itu, Ahsam yang menjadi dalang dari operasi ini pun bergegas pergi ke tempat tersebut lalu menyuruh Hong untuk membawa mesinnya sebelum polisi datang. Sebab dari awal dia tidak berniat memberikannya. Tapi saat hendak pergi, mereka malah dihadang oleh anak buah Jack yang ingin mencuri plat tersebut. Dan bersamaan dengan itu, para polisi juga baru saja sampai di lokasi, yang pada akhirnya situasi pun berubah menjadi tegang. Awalnya, Ahsam ingin menenangkan kedua belah pihak, tapi anak buah Jack melakukan gerakan mendadak yang otomatis membuat para polisi langsung melepaskan tembakan. Di tengah baku tembak tersebut, salah satu anak buah Jack memanfaatkan kesempatan untuk mengambil plat uangnya. Namun, Ahsam berhasil mengambilnya kembali. Lalu setelah itu, dia dicegat oleh Richard Lee yang menagih janjinya. Jadi mau tidak mau, dia pun langsung menyerahkan plat uang tersebut. Dia kemudian hendak menjemput Yanmi di kantor polisi. Tapi saat akan pergi, dia malah dipukul dari belakang oleh seorang polisi. Namun beruntungnya, Hong berhasil melumpuhkannya. Singkat cerita, Ahsam pun terbangun dari pingsannya. Dan ketika hendak menjemput Yanmi, dia malah melihat Yongjun yang sedang bersiap untuk menyerang geng Longzi serta menghabisi Mai Ling. Karena menurutnya ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan geng tersebut. Apalagi Longzi sudah pecah kongsi sejak kematian para sesepuh. Dan kabarnya Leong juga sudah keluar dari geng itu. Jadi tidak ada alasan lain untuk menunggu. Hanya saja Yongjun tidak akan mengajak Ahsam karena dia takut Ahsam malah akan mengacaukan situasi dan berpihak pada adiknya. Mendengar hal itu, Ahsam pun dengan sangat terpaksa harus menghadapi gengnya sendiri. Usai melumpuhkan para anggota Hopway, Ahsam kemudian melawan Yongjun dan Hong yang tidak bisa mentoleransi keberpihakannya pada Mai Ling. Namun sebagai kakak, Ahsam tidak tega melihat sang adik dibunuh. Dan jika harus memilih antara sahabat dan keluarga, tentunya dia akan memilih keluarga. Di waktu yang bersamaan, Yanmi terlihat sedang menunggu Ahsam di stasiun untuk pergi keluar kota bersama. Tapi setelah menunggu selama 1 jam, pria yang ditunggunya tidak kunjung datang. Lalu saat wanita ini sedang gundah, Wang Chao datang membawakan uang dan tiket kereta yang merupakan titipan dari Ahsam. Dia lantas mengatakan kalau Yanmi harus pergi sendirian sebab Ahsam masih memiliki urusan penting. Mau tidak mau, Yanmi pun pergi dengan langkah kaki yang berat serta memikirkan apakah nasib Ahsam akan baik-baik saja.
Setelah memastikan wanita itu pergi dengan selamat, Wang Chao pun hendak pulang untuk mengurus hal lain. Namun tiba-tiba tidak disangka-sangka orang yang menusuknya itu adalah Jing, si sampo anti ketombe, yang ternyata dia adalah ketua Fung Hai yang berhasil kabur dari penjara sebelum dieksekusi mati. Di sisi lain, sebagian anggota Hopway telah sampai di markas Mailing dan mulai menghabisi para anggota Longzi yang ada di sana. Melihat hal itu, Mailing pun terpaksa menghadapi mereka seorang diri sebab Liong telah berpaling darinya. Saat dia hampir tewas, Ahsam muncul dengan kondisi babak belur. Namun walaupun begitu, dia mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk menyelamatkan sang adik. Kemudian dia memeluk Mailing dan mengatakan kalau apapun yang terjadi selama ini, dia tetaplah bagian dari keluarganya. Di akhir cerita, kita diperlihatkan dengan Liong yang kini sudah bukan anggota geng Longzi sejak kematian Kong. Di sini, para anggota Longzi yang masih hidup memutuskan untuk bergabung dengan geng baru yang akan dibentuknya. Lagi pula, Liong memang jauh lebih cocok untuk memimpin sebuah geng daripada Mailing. Dan series pun tamat dengan sangat menggantung. Tapi tenang saja, season keempatnya akan segera digarap oleh Netflix dan Warner Bros setelah sempat dibatalkan oleh pihak HBO Max. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah hubungan keluarga yang sudah mendarah daging tidak akan mungkin berubah. Sebagaimana Ahsam yang selalu membela Mailing walaupun kelakuan adiknya itu sangat wadidaw. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang gak sabar nunggu season 4-nya Warrior dan melihat Joe Taslim menjadi ketua gangster, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.